Sekarang kita masuk kepada sesi baru pada bagian IT business, yaitu terkait dengan aligning IT with the strategy. Nah, di mana di sini untuk menyelaraskan IT dengan strategi perusahaan itu ada 3 step yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan IT potensial, di mana itu kita akan membahas mengenai potensial value of IT dan IT role and position. Lalu ada strategi mapping, di mana itu akan kita bahas mengenai planning approach, business strategy map, and IT strategy map. Lalu bagian terakhir yaitu terkait dengan align IT, yaitu ada IT strategi alignment dan alignment performance measurement. Nah, kita masuk kepada bagian pertama, yaitu IT potensial, di mana kita akan membahas terhadap potential value of IT. Nah, ini adalah potensi-potensi yang IT bisa kembangkan. Ya, di antara lain untuk meningkatkan produktivitas, mentransformasikan bisnis, dan meraih keunggulan kompetitif. Nah, apakah potensi-potensial ini cukup bisa IT gunakan? Itu tergantung dari masing-masing organisasi. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan nilai potensial IT untuk meraih keunggulan kompetitif bisnis. Nah, di sini IT sebagai supporting, yaitu menyediakan sistem dan teknologi yang diperlukan bisnis, lalu sebagai untuk melakukan penyederhanaan operasional dan merubah proses bisnis. Lalu, IT itu sebagai linking, yaitu sebagai penghubung antara sistem untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, lalu sebagai memfasilitasi kerjasama dan pelatihan, lalu untuk menciptakan cara baru yang operasional dan kesempatan outsourcing yang ada. Lalu untuk mengurangi tekanan persaingan, di mana IT berperan untuk menetapkan standar industri baru, mengubah hubungan dengan supplier, memperkenalkan produk dengan memanfaatkan teknologi, dan untuk mempersulit pelanggan pindah ke perusahaan pesaing. Dan IT juga berperan untuk menambah nilai tambah melalui informasi, yaitu sebagai untuk meningkatkan nilai produk dengan menambahkan informasi dalam produk dan menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah sebagai inovasi dan teknologi baru, di mana IT itu bisa untuk menerapkan teknologi baru yang diperlukan bisnis perusahaan dan inovasi pada produk dan layanan. Nah, untuk meningkatkan produktivitas bisnis, ini adalah yang bisa dilakukan oleh IT. Yang pertama adalah terkait dengan biaya, yaitu bisa untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu terkait dengan poin dependabilitas, yaitu secara internal dan eksternal dapat diandalkan dan tepat waktu. Lalu masalah fleksibilitas, di mana IT bisa merespon kebutuhan pelanggan dengan relasi dengan cepat. Lalu juga terkait dengan kualitas, di mana kinerja tinggi dan kepuasan pelanggan. Dan terakhir masalah kecepatan, yaitu dapat menyampaikan informasi dan memasarkan produk dengan lebih cepat. Nah, sebagai sarana untuk mentransformasi bisnis, IT itu menyediakan sarana untuk perputaran ekonomi global dan tren yang dikenal dunia bisnis. Lalu, IT juga berperan sebagai merespon lingkungan kompetisi, lalu memberikan kesempatan untuk beroperasi di seluruh dunia, lalu sebagai respon kebutuhan pelanggan dengan cepat dan menurunkan biaya operasi, juga menyediakan sarana yang dapat dikendalikan oleh manajer, namun juga dapat mendelegasikan dan memperkuat tim mereka untuk mengubah cara pengelolaan bisnis dan membuka peluang bisnis untuk mengembangkan dan mengoperasikan tipe hubungan baru dengan relasi dan membuka peluang bisnis untuk memperluas atau berpindah ke sektor industri baru. Nah, di sini bagaimanakah memahami potensi IT sebagai kekuatan untuk mendukung bisnis? Yang pertama yaitu harus mengidentifikasi potensi IT yang bisa digunakan untuk menangani masalah yang dihadapi bisnis. Dan yang kedua adalah harus adanya identifikasi prioritas fungsi IT yang akan direalisasikan melalui proyek yang akan dilakukan, fokus tim, resource yang dibangun, kapabilitas yang dikembangkan, dan proses serta sistem yang dioperasikan dan dikelola. Ini akan kita bahas satu-satu pada sesi berikutnya.